Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait perilaku beton dalam kondisi tekan. Materi ini merupakan keberlanjutan dari perkuliahan teknologi bahan konstruksi, subbagian pengujian tekan beton. Seperti yang telah kita pelajari, beton merupakan salah satu contoh dari material komposit yang terbuat dari semen, agregat halus, agregat kasar, dan air dalam proporsi tertentu dan bisa ditambah dengan bahan aditif bila diperlukan. Penambahan bahan aditif tersebut bertujuan untuk memodifikasi atau merubah karakteristik dari campuran beton yang kita rancang. Kekuatan beton utamanya dipengaruhi oleh faktor air semen atau faz dan karakteristik dari bahan penyusunnya. Semakin besar faktor air semen yang digunakan, maka semakin rendah mutu beton yang dicapai. Hal tersebut berhubungan dengan porositas dari campuran beton yang kita cetak. Semakin besar faz yang kita gunakan, maka porositas akan meningkat. Faktor air semen yang rendah akan menyebabkan beton memiliki capaian kuat tekan yang tinggi, dengan syarat bahwa beton tersebut dipadatkan secara maksimal, sehingga pori-pori dalam campuran beton dapat dihilangkan. Karakteristik dari bahan penyusun beton juga mempengaruhi dari capaian kuat tekan yang akan dicapai. Karakteristik material yang superior atau yang baik akan dapat mencapai kekuatan seperti yang dirancang. Selanjutnya, apabila kita ingin menguji kuat tekan dari beton yang kita rancang, kita dapat mencetak beton tersebut dalam wujud spesimen standar. Kita dapat memilih antara mencetaknya dalam wujud silinder berukuran 150 x 300 mm atau dengan menggunakan kubus dengan sisi 150 mm. Berikut merupakan dokumentasi dari pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan spesimen silinder dan spesimen kubus. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan compression testing machine atau menggunakan UTM atau Universal Testing Machine. Tujuan utama dari pengujian tekan beton adalah untuk memperoleh beban maksimum yang dapat ditahan oleh spesimen yang diuji. Beban maksimum tersebut dapat diberikan notasi P untuk kemudian dapat disubstitusikan dalam persamaan tegangan normal untuk mendapatkan kuat tekan betonnya. Kuat tekan beton dapat diperoleh dengan membandingkan beban puncak atau beban maksimum tadi terhadap luas area kontak dari spesimen. Apabila kita menggunakan spesimen berupa silinder, maka area yang digunakan adalah berupa lingkaran alas dari spesimen tersebut. Apabila kita menguji spesimen berupa kubus, maka area yang digunakan adalah area berupa persegi. Apabila kita menguji spesimen menggunakan Universal Testing Machine, kita tidak hanya mendapatkan beban berupa beban puncaknya saja, namun kita juga akan memperoleh rangkaian data berupa beban dan deformasi dari spesimen yang diuji tersebut untuk dapat dianalisis lebih lanjut, setidaknya untuk mendapatkan modulus elastisitas dan kuat tekan dari beton yang diuji. Berikut ini merupakan contoh dari rangkaian data beban dan deformasi yang diperoleh dari pengujian silinder beton menggunakan Universal Testing Machine. Tampak bahwa data yang diperoleh tidak hanya berupa satu data Pmax, namun ada titik-titik data sehingga dapat diplot menjadi grafik hubungan antara beban dan deformasi dari spesimen beton dari awal pengujian hingga beton mengalami keruntuhan. Untuk dapat menganalisis lebih lanjut dari data beban dan deformasi pada slide sebelumnya, kita harus mengkonversi terlebih dahulu grafik tersebut menjadi grafik tegangan-regangan. Grafik tegangan-regangan yang dimaksud dapat diperoleh dengan mengkonversi data beban dan deformasi menjadi data tegangan dan regangan. Di sini kita berlakukan dua rumus, yaitu yang pertama, sigma sama dengan P per A. Kita akan mengkonversi setiap beban yang terdata sebelumnya menjadi tegangan. Selanjutnya, kita mengkonversi deformasi menjadi regangan dengan menggunakan rumus epsilon sama dengan sigma H per H, di mana sigma H adalah deformasi yang dialami oleh spesimen pada setiap kenaikan beban. Pada hal ini, menjadi catatan bahwa nilai A atau luasan dari spesimen dan H atau tinggi mula-mula dari spesimen merupakan angka konstan.
Angka yang selalu berubah adalah angka P dan delta H. Setelah kita lakukan konversi pada grafik beban dan deformasi menjadi grafik tegangan-regangan, tampak bahwa kedua grafik ini sebenarnya identik dalam hal bentuk. Yang berubah antara keduanya adalah nilai dari yang awalnya beban menjadi tegangan, kemudian deformasi menjadi regangan. Apabila kita salin grafik tegangan-regangan pada slide sebelumnya, sebenarnya kita dapat menganalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kuat tekan beton dan regangan runtuh beton tersebut. Kuat tekan beton dapat diperoleh dengan menghubungkan titik puncak dari grafik tegangan-regangan ke sumbu vertikalnya. Dari sini dapat terbaca bahwa F aksen C atau kuat tekan beton yang diuji adalah sekitar 21,9. Sedangkan pada akhir dari grafik ini dapat dibaca regangan runtuh beton adalah pada nilai epsilon Cu sama dengan 0,0035. Regangan beton dapat menggunakan satuan mm per mm atau tanpa satuan sama sekali. Kedua propertis data ini sangat diperlukan untuk teman-teman, terutama nanti ketika pada mata kuliah balok dan plat beton bertulang. Dengan grafik tegangan-regangan yang telah kita peroleh pada slide sebelumnya, sebenarnya kita dapat kembangkan dan analisis lebih lanjut untuk memperoleh modulus elastisitas dari beton yang diuji. Modulus elastisitas beton dapat diberikan notasi E, C, E besar, C kecil, E untuk modulus elastisitas, dan C kecil untuk konkrit atau beton. Pada level sekolah menengah, biasa kita lebih familiar menyebut modulus elastisitas dengan modulus Young. Satuan yang digunakan untuk modulus elastisitas adalah satuan tegangan, atau dapat dituliskan dengan Newton per milimeter persegi, atau megapascal. Modulus elastisitas sebuah material itu dikorelasikan dengan kekakuan awal dari material tersebut terhadap beban yang diberikan. Kekakuan awal tersebut harus dalam kondisi yang elastis, di mana material tersebut apabila diberikan beban akan mengalami deformasi, dan apabila beban tersebut dilepas, maka material tersebut akan kembali ke bentuk semula. Benar-benar kembali ke bentuk semula tanpa ada tanda-tanda perubahan bentuk sama sekali. Hal tersebut diberikan istilah elastis. Yang menarik di sini adalah beton, seperti yang telah kita pelajari, merupakan material yang getas, atau istilahnya material yang brittle. Sehingga beton sama sekali tidak bersifat elastis. Sifat getas tersebut dapat ditandai apabila beton ketika kita uji tekan mengalami perubahan bentuk disertai dengan munculnya retak-retak pada spesimen yang diuji. Retak tersebut dapat berupa retak kecil atau microcrack dan retak besar atau macrocrack. Retak tersebut merupakan sebuah fenomena akibat gagalnya zona interfasia atau ITZ pada spesimen yang sedang diuji. Berikut merupakan ilustrasi dari interfacial transition zone yang diperoleh melalui pengujian scanning electron microscopy. Dari pengujian ini akan tampak secara jelas di manakah letak ITZ. ITZ merupakan zona yang berada di antara agregat kasar yang saya tunjuk pada pointer dan mortar yang saya tunjuk pada pointer. Dapat terlihat dengan jelas bahwa ITZ merupakan seolah-olah berupa garis tipis saja, yang memiliki kekakuan yang sangat kecil. ITZ di sini akan menjadi cikal bakal terjadinya retak pada beton ketika beton mengalami tarik maupun tekan. Hal yang sama pada ilustrasi di sebelah kanan. Yang saya tunjuk di sini merupakan agregat kasar atau aggregate. Kemudian yang saya tunjuk di sini merupakan area mortar. Zona di antara agregat, kasar, dan mortar di sini merupakan ITZ. ITZ merupakan zona yang lemah pada beton, sehingga kembali lagi
di sana akan terjadi retak pada beton ketika beton mengalami deformasi. Slide ini akan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya pengaruh dari retak yang terjadi pada spesimen beton terhadap kurva tegangan-regangan yang kita peroleh. Kita lihat pada sebelah kanan, di sini merupakan grafik tegangan-regangan yang telah kita lihat pada slide sebelumnya. Wujud dari kurva tegangan-regangan ini sebenarnya identik dengan wujud grafik yang ada di sebelah kiri. Grafik di sebelah kiri ini sebenarnya sama, yaitu grafik hubungan antara tegangan-regangan pada beton yang diuji tekan, namun sudah terbagi menjadi 4 zona yang berbeda. Zona yang pertama, seperti yang ditunjukkan oleh pointer, merupakan zona yang masih dalam kondisi elastis, di mana beton pada kondisi itu masih terjadi retak mikro pada ITZ-nya. Zona elastis pada beton di sini dapat didekati pada level beban 30% F aksen C. Semakin bertambah level pembebanan yang diberikan pada beton, maka retak yang terjadi pada beton sudah menjalar sampai ke mortar dan membentuk retak besar atau macro crack. Dari slide ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa pada level 30% dari tegangan puncak atau 30% dari F aksen C, sebenarnya beton masih dianggap berperilaku elastis. Saya ulangi, beton masih dianggap berperilaku elastis. Sehingga pada titik 30% dari F aksen C, beton dapat dianalisis untuk mendapatkan nilai modulus elastisitasnya. Dengan menggunakan grafik tegangan-regangan beton yang telah diperoleh pada slide sebelumnya, di sini kita dapat berikan tanda pada titik-titik penting yang diperlukan untuk menganalisis modulus elastisitas beton. Titik yang pertama adalah F aksen C. F aksen C merupakan titik puncak dari tegangan yang diperoleh dari beton tersebut. Dari titik ini kita dapat mencari 0,3 atau 30% dari F aksen C-nya. Dari sini kita dapat peroleh titik yang kedua, yaitu 0,3 F aksen C. Titik ini kita dapat potongkan dengan grafik tegangan-regangan dari beton yang berwarna biru untuk memperoleh bacaan epsilon 0,3 F aksen C atau regangan pada saat beton mencapai 0,3 F aksen C-nya. Dari dua angka yang terbaca ini, kita dapat masukkan ke dalam rumus yaitu EC sama dengan 0,3 F aksen C, yaitu yang ditunjukkan oleh pointer, dan dibagi dengan epsilon 0,3 F aksen C atau regangan yang ditunjuk oleh pointer. Data dari modulus elastisitas yang dihitung ini dikategorikan sebagai modulus elastisitas eksperimental. Modulus elastisitas eksperimental, yaitu modulus elastisitas yang diperoleh dari hasil eksperimental di laboratorium. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah pendekatan empiris. Modulus elastisitas beton atau EC sebenarnya dapat juga dicari dengan persamaan 4700 akar F aksen C. Di sini ada sebuah catatan yaitu nilai F aksen C yang digunakan dan EC atau modulus elastisitas beton yang dicari harus dalam satuan megapascal. Contoh perhitungan modulus elastisitas beton adalah sebagai berikut. Di sini kita memiliki grafik tegangan-regangan beton yang sudah kita akses pada slide-slide sebelumnya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah untuk mengidentifikasi nilai F aksen C dari spesimen yang diuji. Nilai F aksen C di sini adalah 21,9 megapascal. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah mencari titik 0,3 F aksen C-nya. Dalam kasus ini diperoleh angka 6,6 megapascal, diperoleh dengan mengalikan 0,3 dengan 21,9 megapascal. Step ketiga yang harus dilakukan adalah untuk mencari regangan pada saat 0,3 F aksen C.
Dengan mudah kita dapat mengidentifikasinya dengan menghubungkan titik potong antara garis horizontal yang warna merah terhadap yang warna biru, kemudian kita hubungkan dengan garis vertikal memotong sumbu X. Di sini kita peroleh estimasi nilainya adalah 0,0004. Dari data yang telah kita peroleh, kita dapat langsung mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang telah diakses pada slide sebelumnya. EC secara eksperimental dapat diperoleh dengan membandingkan nilai 0,3 F aksen C terhadap epsilon 0,3 F aksen C. Dalam kasus ini diperoleh angka 16.000 megapascal. Secara empiris, dapat langsung mensubstitusikan angka F aksen C yang diidentifikasi yaitu 21,9 di akar dan dikalikan dengan 4.700. Di sini diperoleh angka sebesar 21.994 megapascal. Terdapat selisih angka dari modulus elastisitas beton yang diperoleh secara eksperimental dan empiris. Dalam kasus ini, yang lebih valid adalah yang eksperimental, karena real kita melakukannya berdasarkan data pengujian di lab. Kita tidak dapat langsung mempercayakan data secara empiris karena rumus empiris merupakan rumus pendekatan, yang tentu saja akan ada error. Error tersebut akan menyebabkan angka yang diperoleh dari perhitungan tidak terlalu valid. Namun dalam kondisi yang sangat terbatas, apabila teman-teman tidak dapat mendapatkan nilai tegangan dan regangan dari spesimen beton yang dimaksud, teman-teman dapat langsung menggunakan rumus empiris untuk mempersingkat waktu. Baik, cukup sekian penjelasan terkait perilaku beton dalam kondisi tekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.